Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ernimati dari kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal merupakan salah satu algoritma dalam teori graf untuk menyelesaikan persoalan pohon merentang minimum. Untuk membentuk pohon merentang minimum dari graf dengan cara mengambil satu persatu sisi dari graf dan memasukkannya dalam pohon yang telah terbentuk sebelumnya. Seiring dengan berjalannya iterasi pada setiap sisi, maka hutan akan memiliki pohon yang semakin sedikit. Kemudian, langkah kerja algoritma Kruskal. Yang pertama, lakukan pengurutan terhadap setiap sisi di graf, mulai dari sisi dengan bobot terkecil. Kemudian, langkah kedua, pilih sisi yang mempunyai bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit. Tambahkan sisi tersebut ke dalam pohon. Kemudian, langkah ketiga, ulangi langkah kedua sampai pohon merentang minimum terbentuk, yaitu ketika sisi dalam pohon merentang berjumlah N kurang 1, di mana N adalah jumlah simpul pada graf. Di sini ada contoh kasus. Di kampus Politeknik Negeri Tanah Laut akan diadakan praktek kerja lapangan. Untuk mahasiswa semester 5, maka dosen akan mensurvei tempat-tempat PKL mahasiswa yang ada di Kalimantan Selatan. Tentukan rute paling minimum sehingga dapat menghemat waktu jika setiap kilometer diperlukan waktu 10 menit. Nah, di sini adalah graf tentang tempat-tempat PKL. Nah, di mana di sini ada keterangan A adalah PT Nusantara Batu Licin, dan titik B ini adalah PT Malindo Mandiri Makmur, kemudian titik C ini adalah PT Buana Karya Bakti, dan D ada PT Arutmin Indonesia Kintab, dan titik E ada PT Pula Kahuripan Inti Sawit, kemudian F adalah PT Geoservice Asam-Asam, dan G PT Jorong Barutama Greston, dan di titik H ada Kantor Pertahanan Kabupaten Tanah Laut, dan I ada PT Maju Perkasa Indonesia, dan yang terakhir di titik J yaitu CP Rumah Coding Indonesia Banjarbaru. Di sini ada graf ketetanggaan, di mana jika si titik 2 dan titik 1 dia memiliki bobot, maka nilainya ada dikasih nilai 1. Jika tidak memiliki ketetanggaan, maka nilainya atau diisi dengan 0. Selanjutnya, kita akan membuat algoritma Kruskalnya, yaitu langkah pertama mengurutkan nilai graf dari sisi terkecil sampai terbesar. Nah, mulai dari 12 minimum untuk yang terkecil, kilometer 12 sampai dengan 120 km untuk yang terbesar. Kemudian langkah kedua, pilih sisi yang mempunyai bobot minimum yang tidak berbentuk sirkuit. Nah, di sini kita akan membuat di sini dari bobot minimum yang terkecil yaitu 12 dengan sisi I dan J. Jadi kita akan membuat. Nah,
sisi I dan J diterima karena dia tidak membentuk sirkuit. Kemudian terkecil kedua yaitu 14 km dengan sisi E ke F, yaitu 14 ya. Dan ini 12 km. Selanjutnya ada bobot 16 dengan sisi F ke G. Kemudian ini diterima karena tidak membentuk sirkuit. Kemudiannya selanjutnya bobot 19 dengan sisi ED. Kemudian ada bobot 28 km dengan sisi DF. Nah, untuk sisi DF, karena dia membentuk sirkuit, maka ini tidak diperbolehkan ya, atau tidak diterima. Jadi, untuk bobot F dengan sisi FD dengan bobot 28 km ini tidak diterima. Kemudian ini kita hapus. Selanjutnya bobot 29 km dengan sisi G dan H. Ini diterima karena dia tidak membentuk sirkuit. Selanjutnya ada bobot 29 dengan sisi H dan I. Ini juga diterima karena tidak membentuk sirkuit. Selanjutnya bobot 36 km dengan sisi F dan H. F dan H. Nah, ini tidak diterima juga karena dia membentuk sirkuit. Bobot 36 dengan sisi FH tidak diterima karena membentuk sirkuit. Selanjutnya ada bobot 38 km dengan sisi DC. Oh, salah. Delapan. Selanjutnya bobot 39 km dengan sisi C dan E. C dan E. Nah, ini tidak diterima karena dia membentuk sirkuit. Selanjutnya ada bobot 40 dengan sisi A dan B. A dan B. Nah, ini diterima karena tidak membentuk sirkuit. Kemudian ada bobot 40 dengan sisi H, J. H dan J. Ini tidak diterima karena dia membentuk sirkuit.
Kemudian ada bobot 43 km dengan sisi E dan H. Nah, ini juga tidak diterima karena dia membentuk sirkuit. Selanjutnya ada bobot 53 dengan sisi B dan H, B dan E. B dan E. Nah, dia diterima karena ini tidak membentuk sirkuit. Nah, sudah selesai dari titik-titik. Dari semua titik kita sudah menjalani, maka ini tidak usah dikerjakan lagi. Untuk bobot 57, 82, 120 ini tidak usah dijalankan karena semua sudah melalui titik. Selanjutnya, nah ini kurang lebih hasilnya seperti ini. Dengan panjang 12 km, 14 km, ditambah 16 km, 19 km, 29 km, 29 km, sampai 53 km dengan jumlah 289 km. Jadi kesimpulannya, karena setiap kilometer diperlukan waktu 10 menit dan jarak yang ditempuh adalah 289 km, maka waktu yang dibutuhkan adalah 2.890 menit atau 48,1 jam. Sekian presentasi dari saya. Lahilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.